Vietnam menjadi negara yang kayaknya suka banget mengulik soal apapun yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, lucunya banyak dari berita yang disampaikan pun lebih berbau nyinyir ataupun berbau julid. Mungkin alasan yang cukup masuk akal adalah Vietnam merasa jengkel karena setelah masuk era baru, Indonesia kini ada di atas mereka. Sebab setelah sebelumnya kita tahu bahwa Vietnam ini sempat menjadi tim ASEAN yang ngeri banget di bawah asuhan Park Hang-seo. Namun selayaknya roda kehidupan kini Vietnam benar-benar berada di bawah Indonesia, di mana mulai dari final AFF 2022 U16 ketika mereka kalah di final melawan Indonesia, lalu semifinal SEA Games 2023 Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam dan di level senior pun 3 kali beruntun. Kita mengalahkan mereka tanpa kebobolan 1 gol pun di ajang resmi. Ditambah lagi dengan manuver PSSI yang ingin terus memperkuat tim dengan para pemain keturunan dari Eropa, membuat Vietnam pun yang udah kalah prestasi, sulit cari pemain keturunan, ditambah performa mereka anjlok plus diterba beragam isu internal benar-benar down. Sehingga media-media di sana pun kayaknya juga sudah malas untuk membahas timnasnya sendiri dan sampai akhirnya memilih Indonesia sebagai bagian dari topik pembahasan. Mungkin aja kenyataannya begitu, maka dari itulah kemenangan 1-0 atas Indonesia di Piala AFF 2024 lalu benar-benar membuat mereka merayakan dengan sukacita walaupun semua tahu kalau Indonesia turun dengan skuad muda U22. Selain itu, terbaru ini pun, Vietnam juga sukses keluar sebagai juara AFF 2024 usai kemenangan 3-2 atas Thailand pada leg kedua 5 Januari kemarin. Namun bukannya puas bersukacita atas kemenangannya, keberhasilan tim asuhan Kim Sang-sik ini justru harus diwarnai dengan kecelakaan yang tak menyenangkan. Ya, striker naturalisasi Vietnam Nguyen Xuan Son mengalami cedera parah, di mana pemain yang bernama asli Rafaelson itu harus ditarik keluar pada menit ke-33 karena mengalami cedera serius. Pemain asal Brasil ini mengalami cedera saat melakukan serangan ke pertahanan Thailand. Namun saat memasuki pertahanan Thailand, dia sepertinya salah tumpuan sehingga mengalami cedera yang cukup serius. Saat terjatuh, dia bahkan berteriak kesakitan memanggil tim medis dan setelah dilakukan perawatan, pemain berusia 27 tahun tersebut akhirnya ditandu keluar lapangan. Media Vietnam juga langsung melaporkan bahwa Xuan Son mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia juga dikabarkan langsung menjalani operasi dan juga telah berjalan sukses. Nah, setelah Xuan Son keluar dari lapangan itu, Vietnam memang sempat mengalami kesulitan kala menghadapi serangan dari Thailand. Namun tim asuhan Kim Sang-sik tak menyerah dan mereka berjuang setelah Thailand kehilangan satu pemainnya. Akan tetapi tak bisa dipungkiri juga bahwa kemenangan tersebut harus dibayar mahal oleh Vietnam atas ditumbalkannya sang striker andalan. Ya, Nguyen Xuan Son memang menjadi nama yang akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan sebab keganasannya bersama The Golden Star Warriors di ajang bergengsi ASEAN, bahkan juga membuatnya sampai disorot oleh media Korea Selatan, yakni Chosun. Salah seorang supporter yang bernama So Jong Hwan terkesima dengan aksi bomber asal Brazil tersebut. Ia juga mengetahui bahwa kini Xuan Son menjadi pencetak gol terbanyak bagi Vietnam di ajang tersebut, di mana sebelumnya tak ada satupun pemain The Golden Star Warriors yang bisa mencetak 7 gol dalam satu edisi. Ia pun sejatinya hanya butuh 3 gol lagi untuk melewati catatan ex-bomber timnas Singapura yakni Noh Alam Shah. Sebab pada 2007 lalu Alam Shah mampu mengemas 10 gol dalam satu edisi. Namun di luar itu, karena kehebatannya, Xuan Son disamakan dengan bintang Liga Inggris milik Tottenham Hotspur yakni Son Heung-min. Bahkan So juga tak ragu membuat Xuan Son sejajar dengan pesepak bola kebanggaan Korea Selatan tersebut. Son Heung-min dari Vietnam mencetak 7 gol di ASEAN Cup, angka tertinggi dalam sejarah Vietnam. Nah, kemudian jika kita kembali menilik jalannya pertandingan di leg kedua final kemarin, sejatinya kejanggalan pun juga kembali terjadi, di mana pemain Vietnam yang menganggap bola fair play menginstruksikan bola untuk diberikan ke Vietnam.
Tapi bola justru dioper ke pemain Thailand Supachok Saracat dan dengan tendangan jarak jauh pun bola masuk ke gawang. Di sini sempat terjadi argumentasi, debat dan adu pantun antara pemain sekitar 5 menit lebih, tapi akhirnya pun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Selain itu, pada menit keempat, insiden antara bek Thailand Jonathan Kim Di dan pemain Vietnam Tuan Hai juga memanaskan suasana. Kim Di terjatuh kesakitan setelah dilanggar, tetapi wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Tuan Hai, di mana keputusan ini pun menuai kritik, termasuk dari Kim Di sendiri yang mengekspresikan kekecewaannya melalui media sosialnya. Ya, meskipun bermain penuh selama 90 menit, performa Kim Di dianggap tidak maksimal. Kesalahan manajemennya di lini pertahanan membuka peluang bagi striker Vietnam untuk mencetak gol, termasuk gol pembuka dari Tuan Hai yang memanfaatkan kelengahan Kim Di. Sebelum pertandingan pun, Kim Di dengan percaya diri menyatakan bahwa Thailand memiliki keunggulan fisik dan persiapan yang matang untuk merebut gelar juara. Namun semangat juang taktik brilian Vietnam justru membalikan ekspektasi tersebut. Para pemain Vietnam tampil penuh determinasi, menciptakan momen-momen eksplosif yang membuat mereka unggul atas Thailand. Gol kemenangan Vietnam pun juga menjadi simbol keberanian dan daya juang mereka di atas lapangan. Tentu atas hasil ini supporter Thailand ngamuk bukan main, mengingat negaranya merupakan tim yang dijuluki raja di kawasan ASEAN. Di forum media sosial, supporter Thailand juga meninggalkan komentar penuh penyesalan dan kepahitan. Mereka menyoroti kekalahan Thailand yang dikarenakan kartu merah dan gol bunuh diri, hingga menyebut bahwa timnas negaranya pantas kalah karena mereka tidak bermain cukup baik. Beberapa di antaranya juga memojokkan nama Pain dan menyebut bahwa merekalah penyebab Thailand memberikan kejuaraan kepada Vietnam. Tapi terlepas dari itu semua, selesainya ajang bergengsi ASEAN ini tentu tak serta-merta membuat publik selesai dalam mengawal kiprah timnasnya masing-masing. Sebab untuk Vietnam dan Thailand pun mereka masih akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara timnas kebanggaan kita akan kembali memulai partai sisa di tahun ini di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu harapannya dengan proses panjang yang masih akan dijalani Garuda, kita semua bisa melewati segala rintangan yang pasti jauh lebih berat. Perlu diingat lagi kalau untuk naik level, apapun caranya kita harus bisa melewati rintangan yang ada, sebab dari situ kita bisa melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia saat ini. Sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang, dan segala pujian ataupun kritikan sejatinya juga harus bisa dijadikan motivasi buat semua elemen timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Maka dari itu tetap fokus dan percaya pada apa yang telah ditentukan dan gak usah aneh-aneh, terus bekerja keras untuk meningkatkan performa. Semangat Garuda!